Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Dan Disa, Kenapa kok pastinya tiba-tiba sepertinya dia tidak fokus? Bukan apa yang terjadi? bukan gak fokus. Jadi tuh pengennya disebutin gitu biar lebih kelihatan keren aja sih. Dasar. Nah sekarang kita akan membacakan zodiak untuk bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Oke. Juli kan soalnya kan kemarin-kemarin kan baru belakangan ini kan sempet nih pandemi ini mulai naik lagi nih. Iya benar. Jadi kita akan membacakan kira-kira di bulan Juli bagaimana nasib teman-teman di setiap zodiak bulan Juli. Apakah bisa berkembang atau tetap Amin. atau turun atau Pokoknya gimana? kalau yang baik-baik aku bisa mah aminin aja. Oke, gimana untuk zodiak bulan Juli untuk teman-teman? Yuk kita saksikan berikut ini. Yeay, langsung. Yeah. Karena kita akan membacakan di bulan Juli ini untuk zodiak Scorpio. 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 Karir Scorpio gimana? Oke, karir Scorpio. Aduh, wow. Scorpio karirnya lagi bagus nih. Wow, luar biasa sekali. Di sini 3 kartu, banyak tawaran kerja. Jadi yang belum bekerja harus pilih-pilih juga karena menentukan penghasilan kedepannya juga sih ya. Kalau yang sudah bekerja itu dilirik atasan dan ditambahin lagi kerjaannya. Iya. Gitu. Tapi Duitnya jangan nambah lupa. nggak? Ya pastilah nambah. Jadi ada suatu kenaikan lah. Cuma ya di saat keuangan lagi naik, liburan lah. Masa kerja mulu, jalan-jalan woi, jalan-jalan, liburan ya sih. Iya. Bener sih. Kalau Libra Scorpio di bulan Juli ini kan Knight of Pentacles sama Queen of Swords. Sama 4 cups sih. Nah, buat yang Scorpio memang ini kan emang karena ada peningkatan tanggung jawab dan peningkatan ini pendapatan ya kalau bisa lebih realistis lah, pendapatan naik, tanggung jawab naik, tapi memang juga ingat istirahat karena pasti resikonya lebih gede, lebih Kurang capek tidur juga waspada ya, kurang tidur bahaya juga loh. resikonya juga lebih gede soalnya Ya sih. benar. Nah, cuma kalau untuk yang ini sih, untuk yang mungkin sedang agak jenuh, memang ini di bulan Juli ini Scorpio ini emang kartu 4 cups ini kan menunjukkan ada beberapa tawaran-tawaran kerjaan yang emang cukup bagus. Cuma emang bener-bener pilih dengan teliti. Pilih teliti boleh, tapi hindarin sampai jadi serba nuntut. Hindarin jadi serba jual mahal. Wah, luar biasa. Soalnya memang ada banyak tawaran pekerjaan buat yang Scorpio ini di bulan Juli. Hanya saja, kalaupun tawarannya bagus dan memang secara realistisnya bagus, kalau memang mau ambil ya ambil. Itu kabar bagusnya. Kabar jeleknya gimana ya ngomongnya? Scorpio kan punya idealisme sendiri, ini kerjanya maunya gimana. Nah, tawaran yang datang ini meskipun memang relatif lebih bagus, tapi bukan sesuai dengan idealismenya Scorpio nih. Jadi tawaran yang datang ini bukan yang Scorpio mau sebenarnya. Oh. Tapi secara realistis Scorpio bisa kerjain pendapatan lebih gede juga. Jadi istilahnya kalau mau ambil sih mau ambil, tapi hindarin terlalu berharap kalau ini sesuai yang Scorpio mau kerjaannya. Begitu sih. Nah, gimana kalau soal percintaan? Scorpio percintaan gimana? Nih. Oke, Scorpio. Waduh. Sebenarnya Scorpio itu kalau yang lagi sendiri ini kartunya kayak nentuin gitu, harus jadian sama yang mana nih, karena dua-duanya nembak gitu, dua-duanya seorang yang baik, jadi dua pilihan yang susah gitu. Nah, kalau untuk yang punya pasangan ini di saat ingin menyatu, dalam arti tuh pengen ada ikatan, itu ada masalah gitu, lagi ada suatu musibah gitu dimana keuangannya itu tiba-tiba terpakai untuk hal lain gitu. Jadi mohon rendah hati lah gitu, masih ada hari esok gitu, jangan ngebet-ngebet banget gitu. Kita harus rendah diri lah ya. Oh ya udahlah gitu, legowo, iya betul, bijaksana sekali gitu. Nah, kalau yang sudah berkeluarga justru di sini tuh lagi berantem gak jelas nih. Ya gitu. Jadi pasangannya ini lagi suka main. Maksudnya main itu dalam arti nongkrong sama teman-teman karena mungkin udah lama nggak ketemu, tiba-tiba nongkrong. Jadi sebenarnya intinya komunikasinya juga kurang bagus gitu. Nah, Mr. Fudo apa?
menjelaskan lebih lanjut. Iya, intinya sih kalau yang buat yang masih single, emang yang ngedeketin ini kan lebih tepatnya di bulan Juli ini bos Scorpio memang waktunya untuk decide, untuk memutuskan mau sama A atau mau sama B. Mau B mau. Masalah gitu. Ganteng B lebih ganteng. Ya karena begitu, kalau tidak memutuskan di bulan Juli gantengnya ini. kebangetan. Ya, dikira kepo. Kalau istilahnya di bulan Juli ini Scorpio tidak memutuskan, kemungkinan besar di Agustus momentumnya lewat. Malah belakangannya malah jadi nyesel. Jangan disia-siain dong. Makanya jangan disia-siakan, karena kalau disia-siakan momentum ini bakal lewat nih. Meskipun apapun keputusannya itu yang terbaik kok Scorpio. Mau pilih yang A atau mau yang B atau yang C atau D. Ikutin kata hati ya. Ya itu nyamannya itu, sama siapa. Karena kebetulan apapun yang dirimu pilih itu sama-sama bagus. Jadi sebenarnya ini cuma kayak mengulur-ngulur waktu aja, waktunya buat keputusan. Padahal keputusan udah ada nih gitu. Kalau buat yang sudah punya pasangan tapi belum married, ini kan memang kartu Empress ini kan kayak nunjukin memang ada keinginan buat serius, tapi kan halangannya kan ada aja. Lucunya kayak begini, kalau Disa menyarankan legowo dan terima aja, kalau aku malah menyarankannya realistis. Kalau memang bisa diteruskan lebih serius tapi dengan budget yang lebih hemat, jalan. Kecuali kalau memang misalnya karena emang benar-benar budget yang nggak ada karena satu dan lain hal, mau ditunda ya apa boleh buat. Tapi kalau ternyata budgetnya setelah banyak masalah itu terjadi, budget kuras dan ternyata budgetnya masih ada buat yang Scorpio, kalau mau jalanin dengan resikonya yang lebih sederhana untuk lebih seriusnya, baik tunangan maupun gimana, jalanin aja karena nanti akan ada aja yang ngebantu. Betul. Banyak sponsor lah ya dari pihak-pihak lain, teman-teman, saudara yang membantu. Lagi realistis ya, benar-benar dihitung. Bijaksana banget, yang penting niatnya gitu. Mau untuk pamer apa benar-benar dari hati gitu, karena agama beda loh ya nggak sih. Luar biasa deh sementara, ya, benar-benar bijaksana kalah ya. Iya. Sementara kalau bagi yang sudah menikah, ini saya kayak menunjukkan hati-hati dalam berbicara sebenarnya. Tuh kan. Sesuai undang-undang pernikahan lagi ngomongnya ya. Hati-hati dalam berbicara, dalam artian. Karena baru nikah kali ya. Enggak ada hubungannya. Jadi kayaknya bener gitu, oh iya ya, kita harus menjalanin seperti itu. Karena nggak ada hubungannya, tapi karena ya ketika pasangan itu ingin bergaul keluar segala macam, sebenarnya kan kita mesti memberikan izin tentunya. Benar. Memberikan izin, tapi kita juga kadang-kadang kita juga mesti introspeksi lah. Kenapa tiba-tiba dia pengen bergaul keluar? Kenapa pas bergaul keluarnya tuh maunya sendiri? Kan kadang-kadang kan kalau sendiri sesekali bergaul keluar sendiri nggak masalah, tapi kan sesekali kan juga kita kan mau diajak gitu kan, si Scorpio-nya ini. Mau diajak ketemu sama teman-temannya, pasangannya lah. Minimal nggak akan mengganggu kok, nggak akan gimana. Istilahnya kalau tiba-tiba pasangannya Scorpio ini mendadak pengen keluar sosialisasi dan itu cukup ngotot, ya sebenarnya mungkin satu ada sesuatu yang Scorpio lakukan, yang Scorpio omongin, dan ini pasangan Scorpio ini nggak suka. Istilahnya introspeksi lah. How come pasangan Scorpio sampai pengen nekat mau curhat keluar, sementara kan pasangan Scorpio kan bisa curhat sama Scorpio kan? Benar. Terus kenapa tiba-tiba mau curhatnya keluar? Nah berarti ada something gitu loh. Okay. Scorpio-nya ya introspeksi juga gitu loh. Mungkin pasangan Scorpio juga ada something, tapi ya Scorpio juga mungkin perlu introspeksi, mungkin ada sesuatu yang pasangannya kurang. Gitu lah. Jadi harus memperbaiki kekurangannya ya, tapi harus dibicarakan juga tadi. Dibicarakan benar, kata Randy, harus dua arah lah. Ya bukan berarti nggak boleh bergaul, tapi istilahnya ya bergaul kalau ternyata pasangannya Scorpio ini bergaul keluar karena jarang dikasih waktu untuk sosialisasi, ya kenapa Scorpio bisa sedikit ngasih waktunya gitu loh. Benar. Karena yang gue lihat di sini emang pasangan Scorpio ini kayak nekat pengen keluar segala macam karena waktu untuk dia dan teman-temannya tuh nggak ada. Luar biasa ya. Makanya agak introspeksi dulu nih, agak sensitif. Agak sensitif ya. Sampai sesensitif itu kan. Oke, cukup lah ya. Ya sekian untuk Scorpio di bulan Juli. Gue Randy Fudo. Bisa. Ingat untuk like, share, comment, subscribe.